1236904. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang strategi penguatan supremasi hukum dan transformasi kelembagaan, mewujudkan target SDG 16 di Indonesia. Tugas video kali ini saya membuatnya karena ingin menyelesaikan tugas yang diberikan, yakni melalui mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Ini judulnya Strategi Penguatan Supremasi Hukum dan Transformasi Kelembagaan. Teman-teman, saat jika saya bertanya kepada teman-teman sekalian, apa syarat utama agar sebuah negara bisa bisa maju dan sejahtera? Sebagian besar menjawab mungkin karena investasi, itu benar, atau pembangunan infrastruktur bisa juga, atau genjot teman di bidang ekonomi. Semua jawabannya pun benar, tapi ada satu hal yang kurang. Yakninya ekonomi yang raksasa sekalipun akan rapuh dan runtuh jika berdiri atas sistem hukum yang keropos. Karena pada dasarnya orang asing akan melakukan investasi di Indonesia apabila keadaan politik mereka stabil dan kepastian hukum mereka terjaga. Itu adalah fondasi dari ekonomi. Kalau kita ingin ekonomi kita berkembang itu. Kita, mas, kita mulai. Pembangunan berkelanjutan divisi global. Kita masuk ke slide kedua dulu. Ini pembangunan berkelanjutan dalam visi global SDG 2030 menempatkan tujuan atau poin ke-16 sebagai pilar yang krusial. SDG ke-16 ini bukan sekedar pelengkapan, ia adalah jaminan perlindungan sipil tanpa adanya perdamaian, keadilan yang inklusif, dan institusi hukum yang tangguh. Stabilitas nasional tidak akan tercapai apabila SDG poin yang ada di dalam SDG 16 ini tidak diikuti gitu. Lanjut ke slide ketiga, dialektika informasi supremasi hukum. Mari kita mari kita telah dialektika ini melalui sudut pandang para pakar. Dari di sisi ekonomi, ahli hukum Budiono pada tahun 2021 menegaskan sebuah tesis penting bahwa iklim investasi dan roda ekonomi sangat tergantung pada prediktabilitas hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, para pelaku usaha akan ragu dan arah pembangunnya akan hilang. Kehilangan kompas moralnya. Namun hukum tidak boleh juga egois dan hanya berpihak pada pemilik modal. Disinilah referensi hukum di sini referensi teori teori hukum progresif yang digagas oleh Profesor Sejipto Raharjo, bahwa hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya tugas artinya tugas artinya tugas utama hukum bukan sekedar formalitas administrasi teks undang-undang, melainkan menghadirkan kebahagiaan, keadilan nyata di tengah masyarakat. Karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila itu terbalik, maka negara tersebut bisa dipastikan adalah negara faksis ataupun diktator gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Eh, Anatomi krisis data, IPK, dan mafia peradilan. Namun ketika menjelaskan teori-teori indah tersebut ke realita di lapangan, kita dipaksa untuk mengurut dada. Mari kita bicara berbasis data yang jujur. Laporan dari Transparansi Internasional mengenai Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia menunjukkan potret yang sangat mengkhawatirkan. Pada tabel ini pada tahun 2019 kita sempat memiliki secercah harapan saat skor IPK kita menyentuh angka 40. Namun pasca gejolak revisi undang-undang penguatan hukum dan perubahan sistem, skor kita terjun bebas hingga
tertahan di angka 43 pada tahun 2022 dan 2023. Peringkat global peringkat global kita merosot ke posisi 115. Angka 34 kita adalah sebuah alarm keras. Ini membuktikan bahwa Indonesia sedang terjadi krisis kepercayaan sebuah publik diskusi untuk mendalami terhadap institusi penegak hukum kita sendiri itu. Pada dasarnya skor IPK ini akan saya jelaskan sedikit terlebih dahulu karena skor ini bermula dari 1 sampai 100. 100 sangatlah bagus dan 1 sangat jelek. Pada dasarnya skor ini apabila negara mendapatkan angka yang besar, maka indeks korupsi di negara tersebut akan semakin rendah gitu. Bisa dilihat di tabel visual yang ada di PPT saya. Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2019 skor IPK kita 40 gitu. Dan peringkatnya 85. Semakin tahun semakin berkurang. Ini menyebabkan krisis kepercayaan gitu kan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ini krisis mafia di pengadilan, di peradilan. Krisis kepercayaan publik ini mencapai puncaknya saat kita menyaksikan rentetan skandal surat pengurusan perkara yang membongkar jantung benteng keadilan tertinggi kita, yaitu Mahkamah Agung pada periode 2022 sampai 2023. Secara yuridis, tindakan oknum tersebut adalah pengkhianatan paling nyata terhadap asas kuno. Lucitas es libera nullo fandenda. Keadilan itu bebas, tidak boleh diperjualbelikan. Secara sosiologis, menggunakan pisau analisis Lawrence M. Friedman, skandal ini membuktikan adanya pembusukan budaya hukum atau legal culture dalam uh, legal culture justru di puncak piramida peradilan. Dampaknya sangat merusak hukum dipandang tak ubahnya seperti pasar transaksi di mana kebenaran bisa dibeli oleh pemilik modal terbesar. Peristiwa ini sekaligus menjadi tamparan bagi kita bahwa digitalisasi pengadilan melalui sistem e-court jika tidak dibarengi dengan reformasi moralitas manusia di dalamnya hanya akan memindahkan ruang korupsi dari lorong fisik ke ranah digital. Lanjut ke slide berikutnya tentang 5 faktor efektivitas hukum itu. Pertanyaan, mengapa sistem kita begitu rapuh menghadapi gempuran mafia peradilan? Untuk menjawab secara ilmiah, makalah yang saya membedah kondisi ini menggunakan teori sosiologi hukum yang sangat terkenal dari Profesor Sujono Sukanto. Beliau merumuskan bahwa aktivitas penegakan hukum ditentukan oleh 5 variabel undang-undang. Penegakan hukum sarana dan fasilitas keadaan masyarakat dan kebudayaan. Jika kita refleksikan ke dalam konteks Indonesia, titik terlema kita berada pada faktor penegak hukum dan kebudayaan mentalitas aktornya. Kita tidak kekurangan regulasi, kita memiliki tumpukan undang-undang, namun para aparatnya, aturan keras apapun hanya akan berakhir menjadi sebuah macan kertas. Ini terlihat menakutkan, namun tidak punya taring di lapangan. Kita masuk ke slide selanjutnya tentang asas keadilan SDG 16 gitu. Kelemahan pada faktor penegakan hukum berdampak langsung pada variabel berikutnya, yaitu access to justice atau akses keadilan. Pakar sosiologi hukum Sulistiyowati Irianto pada tahun 2022 menjelaskan bahwa pencarian keadilan di Indonesia seringkali terbentur oleh tembok birokrasi yang sangat kaku dan biaya yang luar biasa mahal atau expensive justice. Akibatnya masyarakat marginal atau kaum miskin dan masyarakat adat seringkali memilih mundur dan mengalah, bukan karena mereka salah secara hukum, melainkan karena mereka tidak memiliki modal finansial untuk memperjuangkan haknya. Realitas sosiologis ini sangat jelas mencederai komitmen SDG, yaitu no on life behind, yang jangan ada satupun rakyat kecil yang ditinggalkan oleh keadilan negaranya. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Mahasiswa sebagai aktor dan saintis teori. So, lalu di mana posisi kita sebagai mahasiswa hukum? Kita bukan penonton pasif di bangku kuliah dan hanya menghafal pasal-pasal normatif. Mahasiswa adalah intelektual aktor yang independen dan belum terkorporasi oleh kepentingan birokrasi maupun pemodal. Gitu. Kita harus bergerak nyata di tiga lini strategis pertama, yang ininya memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi kaum buruh dan adat. Kedua, menghidupkan unit hukum di kampus dan turun ke desa-desa sebagai pralegal guna memberikan literasi hukum dasar bagi warga agar kita tidak mudah diskriminasi. Dan ketiga, kita wajib menjadi pengawal konstitusi melalui kritik ilmiah, tulisan media, ataupun pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan demi membela akal sehat hukum gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Analisis komparatif. Melalui analisis komparatif antara integrasi lima faktor Surjono, Sukanto, dan konsep negara hukum demokratif dari Nimatul Huda, makalah ini menemukan sebuah simpul kritis. Indonesia saat ini mengalami ketimpangan. Kita terlalu fokus mengajukan sistem dan infrastruktur digital pengadilan, tetapi kita melupakan kesiapan mentalitas moralitas manusia. Lembaga peradilan kita harus segera diimunisasi agar kebal intervensi modal maupun intervensi politik. Kita lanjut ke slide terakhir. Rekomendasi strategis dan kesimpulan akhirnya ialah sebagai jalan keluar teoritis dan praktis, saya mendapatkan dua rekomendasi strategis secara struktural gitu. Kita harus mendorong revitalisasi lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman dengan memberikan taring eksekusi yang nyata serta merombak total sistem rekrutmen penegak hukum berbasis rekam jejak integritas itu. Secara kultural, kita harus menekankan etika profesi radikal sejak dari bangku kuliah hukum itu. Serta mendorong gerakan literasi digital agar masyarakat berani melakukan kontrol sosial dan menolak budaya permisif pungli gitu. Kita lanjut dan kesimpulan akhirnya di bagian 30. Teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan akhir, penurunan skor IPK Indonesia ke angka 34 adalah tempat keras sekaligus tanda bahwa reformasi hukum kita selama ini baru menyentuh kulit luar yang prosedural, namun belum menyentuh substansi moral. Menuju tahun 2023, 2030, transisi rigid radikal menuju hukum responsif, inklusif, dan progresif adalah harga mati yang tidak bisa ditawar gitu. Saya ingin menutup presentasi ini dengan meresepi kembali kalimat emas Profesor Sejipto Raharjo. Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Ketika hukum kehilangan keadilan, maka pembagian kehilangan arah moralnya. Maka pembangunan kehilangan arah moralnya itu. Saya Zatul Ikhlas pamit undur diri. Mari kita bersama-sama mengawal supremasi dan demi Indonesia yang berintegritas, bermartabat dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.